Gara-gara nanggro ka maju, tungku-tungku kasibuk ngen HP. Gara-gara nanggro ka maju, budaya indatu tan dipakoli. Betul hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'du. Ta'zim dan penghormatan yang sangat mulia kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan yang paling teristimewa, kepada seluruh para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menelusuri setapak demi setapak sejarah kejayaan Islam, yang akan kita ketahui adalah Islam merupakan agama yang megah. Islam merupakan agama yang istimewa. Islam merupakan agama yang dibangga-banggakan oleh seluruh umat manusia. Namun sayang, begitu sayang hadirin, perjalanan kejayaan Islam tidaklah selurus yang kita duga. Tidaklah semulus rambut artis Korea. Islam dari dulu sampai sekarang selalu dibumbui oleh racun-racun yang dapat merabunkan oleh musuh-musuhnya, tak terkecuali Yahudi. Boh luping hanaba, boh salak beda ngan boh bi, menyosalah tak betapa, salah-salah ditipe le Yahudi. Atas dasar inilah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Gencarnya dakwah Yahudi dalam menghancurkan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan rela Yahudi dan Nasrani di atas kamu Muhammad sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Dapat kita pahami apa? Yahudi dan Nasrani akan selalu menjadi musuh-musuh kita umat Islam. John Naismith dan Patricia Aborder, putraloker permukaan, pernah mengatakan abad ke-21 merupakan abad kebangkitan umat beragama, terutama Islam. Coba kita lihat, perkembangan Islam semakin menjamur. Pengkajian dan pengajian Islam tak sebatas forum dan podium, tapi telah merambak ke dunia massa dan elektronika. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, begitu sayang hadirin, abad ke-21 juga membuat Yahudi menguasai lika-liku kehidupan umat manusia, baik di negara maju Amerika sampai negara berkembang Indonesia. Tidak mengenal tempat, tidak perlu tahu siapa yang ia hadapi. Budaya Yahudi terus berhijrah mengelilingi dunia sampai generangi Serambi Mekah yang dikenal taat beragama.
dikunjungi pusat kota, sedikit demi sedikit mengalir ke kampung-kampung dan desa-desa. Lambat laun terjadilah penggeseran umat dari budaya nenek moyang sampai budaya laknat Tuhan. Untuk contoh yang pertama apa hadirin? Masjid. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat sujud, tempat melakukan permusyawaratan tentang Islam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah saat hijrah. Betul, sekarang masjid sudah mengalami penggeseran. Masjid laksana bangunan kosong yang tidak bermakna. Megah masjidnya, tapi kosong dari muatan takwa. Mewah masjidnya, tapi jauh dari ajaran agama yang benar. Besar dan menjulang tinggi masjidnya, tapi dijadikan tempat wisata. Lingkungan masjid dijadikan tempat bercinta. Ada juga hadirin masjid-masjid di kampung-kampung kita yang bersifat la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena kurangnya biaya. Yang lebih ironisnya lagi, masjid-masjid dikemping hitamkan gara-gara beda aliran, beda mazhab, enggan pergi ke masjid. Akhirnya lahir masjid-masjid megah sebagai tandingan, muncul masjid-masjid mewah sebagai simbol golongan. Merak-rebak masjid yang berarsitektur Eropa yang dipenuhi dengan kemunafikan. Masjid dijadikan ajang perlombaan kemewahan, memalukan. Sehingga pantas Dr. Ismail Sabri Abdullah, pengamat ketiga dunia, pernah mengatakan, umat Islam saat ini, termasuk umat Islam negara kita, merupakan umat yang lemah, umat yang tertinggal, jauh tertinggal dari Rusia yang komunis, jauh tertinggal dari Israel dan Yahudis, jauh tertinggal dari Cina dan Jepang yang Buddhis Taois. Kenapa? Karena kita lengah dalam menahkodakan budaya keislaman. Para pedagang sering melakukan penipuan, pelacuran hampir dihalalkan, pacaran dan pemboncengan yang semakin membudaya. Hanya alasan agar tidak kolot, idiot, monotot, vakum, ortodok, kodok di bawah tenggurung. Para pejabat tidak lagi bisa diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang digedepankan. Tidak perlu tahu rakyat kebingungan, tidak perlu tahu siapa musuh yang mana korban. Muncul masalah dalam negeri, bukannya menyelesaikan, malah sibuk bikin golongan. Muncul masalah, bikin golongan. Muncul masalah, bikin golongan. Akhirnya masalah pun menumpuk, golongan pun makin berseretkan, asyik menyalahkan satu sama lain. Sementara saudagar yang membawa celana ketat ke Aceh tidak mendapat larangan di perbatasan, yang kena razia ya pemakai pakaian, sementara penjualnya bebas bergoyang. Coba kita lihat, saat lebaran tiba, anak-anak di borgol yang sedang membakar petasan, sementara penjualnya bebas berjualan. Saat menerima surat kelulusan dari kepala sekolah, bukannya membuat syukuran, malah sibuk coret-coretan. Coba kita bayangkan, apakah yang akan kita lakukan di saat melihat Valentine mewargai generasi kita? Bagaimanakah perasaan kita di saat mendengar lantunan Happy Birthday to you di saat menyambut hari ulang tahun temannya? Apakah kita harus gembira, tersenyum bahagia? Kejadian memilukan, memalukan, sekaligus mengkhawatirkan. Mudah saja terjadi di negara kita. Gara-gara nanggro kamaju, tungku-tungku kasibuk ngen HP. Gara-gara nanggro kamaju, budaya indatu tan dipakoli. Betul hadirin? Itu yang pertama, masalah masjid. Hadirin ma'asyiral muslimin,
sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, kalau kita lihat sejarah sekarang, kita lihat muslimin sekarang, memang Islam luarnya, tapi Yahudi dalamnya. Apa maknanya? Memang Islam yang dinampakkan, tapi tingkah lakunya merupakan tingkah laku Yahudi. Bagaimana ini bisa dihapuskan? Mari kita tingkatkan rasa kecintaan budaya Islam kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita ke depan tidak mengatakan, inilah budaya kami, budaya Yahudi. Oleh karena itu, hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilal liqa' ma'as salamah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.